Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi untuk mata kuliah pengelolaan bahan buangan berbahaya, yaitu kita masuk ke pertemuan 5 mengenai pengurangan dan pengemasan limbah B3. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana kita mengidentifikasi bagaimana uji karakteristik dari limbah B3. Ada 6 macam atau 6 karakteristik dari limbah B3, mulai dari yang mudah terbakar sampai dengan yang beracun. Sudah kita bahas secara cukup rinci bagaimana cara pengujiannya, aturan yang berlaku di kita seperti apa, dan cara teknis seperti apa. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana konsep pengurangan limbah B3 dan bagaimana ketika kita melakukan penyimpanan limbah B3, bagaimana teknis pesahatannya untuk melakukan pengemasan. Oke, kita akan mulai dari pengurangan sendiri. Kalau kita mengacu ke PP nomor 22 tahun 2021, maka yang masuk ke dalam lingkup pengurangan yang pertama adalah substitusi. Yang kedua, modifikasi proses. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi ramah lingkungan. Jadi melalui 3 jalur ini, melalui substitusi, modifikasi proses, sampai dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan, jadi diharapkan adanya pengurangan limbah B3 nantinya. Substitusi sendiri yang dimaksud adalah bahan bakunya, jadi ketika pada suatu industri atau pada suatu produksi membutuhkan bahan baku yang bersifat B3, maka bahan B3 tadi diganti dengan bahan yang non B3. Jadi harapannya ketika memang yang digunakan B3, maka hasil limbah pun sudah pasti nanti hasil B3. Jadi dengan kita menyesuaikan bahan baku yang kita gunakan sehingga nanti tidak dihasilkan B3 dari bahan baku tadi, itulah yang nantinya diasumsikan serta dimanfaatkan untuk pengurangan. Untuk modifikasi proses sendiri, di sini mungkin secara lebih lengkapnya salah satunya penggunaan LCA juga, bagaimana dalam suatu proses produksi yang sudah kita analisis bagaimana limbah-limbah atau limbah-limbah apa saja yang dihasilkan, maka kita bisa melakukan efisiensi pada proses produksi sehingga kita bisa meminimalisir limbah yang kita hasilkan ataupun kita bisa menghilangkan si limbah tadi. Yang terakhir, teknologi-teknologi ramah lingkungan dalam perkembangannya akan banyak berkembang teknologi-teknologi yang bisa digunakan untuk meminimalisir limbah-limbah tadi. Jadi contohnya mungkin dari limbah domestik yang berpotensi untuk menghasilkan limbah B3 dari lisit misalnya, dengan adanya penerapan teknologi dia bisa menghilangkan tadi. Jadi limbah lisit yang tadi harusnya dihasilkan karena adanya teknologi tadi, limbah dari si lisitnya itu tidak dihasilkan. Jadi ini salah satu model bagaimana kita melakukan pengurangan limbah B3. Secara lebih lengkapnya mungkin akan kita bahas di sini, tapi secara umum yang masuk ke pengurangan limbah B3 adalah mulai dari substitusi, modifikasi proses, dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya untuk pengelolaan limbah B3. Jadi setelah sebelumnya bagaimana penetapan, bagaimana uji karakteristik, bagaimana prinsip pengurangan. Setelah itu kita masuk, jadi setelah memang penerapan pengurangan limbah B3 tadi sudah dijalankan, tapi masih tetap ada limbah B3 yang dihasilkan, maka nanti ada kewajiban dari si penghasil untuk melakukan penyimpanannya, di mana dalam penyimpanan limbah B3 setidaknya ada 3 persyaratan utama yang harus dipenuhi. Jadi mulai dari lokasi penyimpanan limbahnya, kemudian fasilitas penyimpanan limbah, sampai ke peralatan penanggulangan keadaan darurat. Terkait lokasi penyimpanan sendiri, penekanannya adalah daerahnya itu diupayakan merupakan bukan daerah banjir
dan rawan bencana. Jadi dihindari wilayah-wilayah yang memang dia berpotensi untuk banjir dan adanya bencana. Bencana alamnya sendiri contohnya longsoran, gunung api, gempa, sesar, sinkhole, amblesan, tsunami, ataupun adanya lumpur-lumpur dari muntahan vulkanik. Tapi memang seperti yang kita pahami secara bersama di Indonesia dengan wilayahnya yang tidak bisa dihindari, salah satunya gempa bumi atau daerah-daerah amblesan atau landslide subsidence. Disinilah nanti adanya fungsi rekayasa teknologi untuk bagaimana caranya kita bisa menyimpan pada lokasi-lokasi yang rawan bencana. Kemudian berikutnya terkait fasilitas penyimpanan, umumnya yang diatur dari peraturan perundangan kita, fasilitas penyimpanan itu bisa dalam bentuk bangunan, tangki atau kontainer, silo, tempat tumpukan limbah atau waste pile, ataupun waste impoundment. Di mana beberapa ketentuannya terkait permeabilitas tanah, lapisan kedapnya, yang waste pile di sini maupun yang waste impoundment permeabilitasnya kurang lebih sama, tidak boleh lebih dari 10 pangkat min 5, harus kurang dari 10 pangkat min 5 untuk permeabilitas tanahnya. Permeabilitas tanah ini kemampuan dari tanah untuk meloloskan air ke lapisan yang paling dalamnya. Sehingga nanti jika dia lebih tinggi permeabilitas tanahnya, maka potensi si pencemar tadi atau si limbah B3 khususnya dalam bentuk cair untuk dia masuk ke air tanah akan semakin tinggi, akan semakin berbahaya. Yang berbeda antara waste pile sama waste impoundment adalah di waste impoundment adanya lapisan kedap di atas tanah juga yang nanti dibuat apakah itu dari HDPE ataupun menggunakan beton. Kita bahas mengenai fasilitas penyimpanan terlebih dahulu. Secara umumnya, desain konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari. Jadi secara umumnya, konstruksi dan desainnya harus bisa melindungi dari hujan dan sinar matahari secara langsung. Kemudian adanya penerangan dan ventilasi, dan adanya saluran drainase dan bak penampungan. Karena dalam suatu tempat penyimpanan limbah B3 akan ada potensi adanya limbah-limbah cair atau seperti lisit yang itu tidak bisa dibiarkan, tapi harus ada kolam penampungnya yang khusus untuk menampung si lisit tadi. Karena lisitnya pun nanti perlu diolah lagi sebelum bisa dikeluarkan atau dibuang ke apakah itu badan air ataupun ke air tanah. Kemudian terkait peralatan penanggulangan keadaan darurat, ini ada dua setidaknya, ada sistem pendeteksinya dan ada alat pemadam apinya. Dan alat-alat lain yang nanti disesuaikan sebenarnya dengan karakteristiknya. Kemudian setelah fasilitas, bagaimana mengenai pengemasan limbah B3, pengemasan itu sendiri harus terbuat dari bahan yang mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristiknya, dapat menahan, menghukum itu menahan agar si limbah itu tetap berada di dalamnya itu. Kemudian adanya penutup yang kuat, jadi sehingga menghindari adanya tumpahan ketika nanti disimpan, kemudian ketika nanti ditransportasikan, ketika nanti dipindahkan, dan berada dalam kondisi yang baik. Jadi kondisi kemasannya tadi, tempat menyimpan limbah B3 tadi itu harus baik kondisinya, tidak mesti baru, bisa juga memang yang sebelumnya digunakan digunakan kembali, tapi mau dipastikan dia tidak ada kebocoran, tidak ada karat, tidak ada kerusakan sama sekali. Dan yang jelas harus ada simbol dari limbah B3-nya tadi yang menandakan isi dari kemasan limbah B3 tadi itu apa. Apakah suatu limbah B3 yang mudah meledak, apakah sifatnya korosif, beracun, dan lain sebagainya. Kemudian beberapa ketentuan penyimpanan limbah B3, fasilitasnya harus memiliki fasilitas pertolongan pertama, ada fasilitas, ada peralatan penanganan tumpahan,
Dan tadi adanya drainase yang mengalirkan tumpahan tadi menuju ke kolam penampung yang nanti akan mengolah kembali. Kemudian ada juga fasilitas bongkar muatnya, area bongkar muat. Kemudian diperlukan juga fasilitas lab atau alat analisa lab uji karakteristik limbah B3, baik itu yang mudah meledak sampai dengan yang beracun. Karena dalam penyusunan laporannya ketika menyimpan maka harus ada pengujian yang dilakukan secara mandiri oleh si pengemudi sehingga jelas dan bisa terpantau dan bisa ditanggulangi ketika ada dampak-dampak yang tidak diinginkan nantinya. Waktu penyimpanan sendiri paling cepatnya setidaknya ini ada pembagian berdasarkan berapa banyak limbah B3 yang dihasilkan. Jadi untuk limbah B3-nya yang kurang dari 50 kg per hari, lebih dari 50 kg per hari, maka paling lamanya itu 90 hari sejak dihasilkan. Kalau yang dia kurang dari 50 kg per hari, maka bisa 180 sampai dengan 365 hari, tergantung juga nanti kategori dari si limbah B3 tadi. Apakah dia kategori 1, kategori 2, kategori 2-nya pun apakah sumber tak spesifik atau sumber spesifik umum, dan lain sebagainya itu akan sangat menentukan bagaimana waktu penyimpanannya. Meskipun secara teorinya akan ada pembahasan yang berbeda-beda lagi, akan ada ketetapan yang lain lagi sebenarnya, tergantung dengan limbah B3 yang nantinya dihasilkan. Kemudian, tadi seperti saya sebutkan sebelumnya, akan ada laporan pelaksanaan dari si pengelola penyimpanan limbah B3 tadi dalam bentuk dokumen lingkungan. Dan di sini ada beberapa persyaratan fasilitas penyimpanan limbah B3, mulai dari rancang bangunnya sesuai dengan jenis karakteristik jumlah limbah yang disimpan. Luasnya juga disesuaikan dengan jumlahnya, kemudian desain atau konstruksinya dapat melindungi limbah dari hujan dan sinar matahari. Atapnya tidak mudah terbakar, ada sistem ventilasi untuk sirkulasi udara, pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun. Contoh dari sirkulasi udaranya, jadi adanya sirkulasi yang searah dengan arah mata anginnya. Jadi nanti diharapkan memang adanya perputaran udara secara berkala. Kemudian persyaratan berikutnya ada fasilitas penyimpanan. Terkait fasilitas penyimpanan limbah B3, lantai kedap air dan tidak bergelombang, lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung yang nanti sudah disiapkan, dengan kemirikan maksimumnya sekitar 1%. Kemudian lantai bagian luar bangunan dibuat agar hujan tidak masuk ke dalam bangunan. Adanya saluran drainase ceceran, maksudnya sini tumpahan dari si limbah B3 yang disimpan tadi pada saat transportasi atau pengiriman. Memiliki bak penampung tumpahan untuk menampung si ceceran dan tumpahan tadi, ataupun air hasil pembersihan ceceran. Dan tak lupa adanya simbol limbah B3. Kemudian bagaimana kesesuaian rancang bangun terkait dengan karakteristiknya. Yang mudah menyala itu tembok pemisah dengan bangunan lain berdampingan harus ada. Kemudian dibangun terpisah dari bangunan lain, jadi posisinya itu harus berjarak setidaknya 6 meter dari bangunan tadi, karena dari bangunan yang mudah menyala tadi. Kemudian struktur pendukung atau atapnya bahan yang tidak mudah menyala. Kemudian atap dibuat ringan dan mudah hancur bila terjadi kebakaran. Penerangan yang digunakannya pun harus yang tidak menyebabkan adanya ledakan atau percikan. Kemudian untuk yang mudah meledak, konstruksi bangunan, lantai, dinding, atap dibuat tahan ledakan, lantai dan dindingnya lebih kuat dari konstruksi atap. Setiap saat harus adanya pengaturan suhu ruangan. Kemudian untuk yang reaktif, korosif, ataupun beracun, konstruksi dindingnya harus mudah dilepas, atap dinding lantai harus tahan terhadap korosi dan api. Oke, kita akan coba lebih lengkap lagi mengenai fasilitas penyimpanan limbah B3. Tadi sudah disampaikan ada beberapa jenis fasilitas.
akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama dari tangki ataupun kontainer. Umumnya ini digunakan untuk menyimpan limbah B3 dari fase cair. Bangun di atas permukaan tanah, lantainya dibuat kedap air dan tidak bergelombang. Tangki atau kontainernya dan sistem penunjangnya terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan. Tidak mudah pecah ataupun bocor, memiliki tanggul dan saluran pembuangan di sekeliling tangki atau kontainernya, di mana tanggul dan saluran tadi diarahkan menuju ke bak penampungan. Dan di sini kapasitas bak penampungan itu dibuat lebih dari 110% dari kapasitas total dari si limbah tadi. Kemudian tangkinya itu harus terlindung dari sinaran matahari atau masuknya air hujan secara langsung. Karena adanya potensi si limbah tadi itu mudah mengembang, menghasilkan gas, atau bereaksi akibat perubahan temperatur ataupun tekanan. Terakhir, harus adanya simbol limbah B3. Jadi kurang lebih bagaimana adanya tanggul di sekeliling tangkinya, adanya pompa-pompa yang digunakan untuk meneruskan ke kolam penampungan yang berada di atas. Kemudian yang kedua ada silo. Silo di sini untuk limbah B3 fase padat dengan ukuran butirannya itu 0,5 sampai dengan 300 mikrometer. Ini untuk limbah kategori 1, 2, di mana kategori 2 ini untuk sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus. Dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silonya, baik terhadap tekanan dari atas ataupun dari bawah. Kemudian mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, karena tekanan, daya angkat. Kemudian dibangun juga tanggul dengan lantai kedap di sekitar pipa input ke silonya. Jadi ini untuk mengelola cecerannya nanti. Dan adanya simbol. Bentuk dari silo sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi nanti untuk di mana ada pipa untuk masuknya limbah, nanti akan disediakan drainasenya untuk mengalirkan air ceceran. Kemudian yang berikutnya ada waste pile atau tumpukan limbah fase padat kategori 2 dari sumber spesifik khusus saja ini bolehnya. Memiliki saluran drainase yang mengarah ke kolam penampung di sekeliling dari tumpukan limbah tadi. Adanya tanggul juga dengan ketinggiannya minimal 1 meter dari permukaan tanah di sekitar tumpukan limbah. Adanya fasilitas sumur pantau, karena adanya potensi cemaran ke air tanah, harus ada sumur pantau di bagian hulu upstreamnya dan bagian hilir atau downstreamnya dari tempat tumpukan limbah. Yang nantinya juga harus disesuaikan dengan pola aliran air tanahnya. Berikutnya, untuk kolam penampung airnya harus dibuat lapisan liner atau kedap, lapisan liner yang kedap dengan permeabilitas tanahnya kurang dari 10 cm, 10 pangkat min 7 cm per detik, dengan bahannya HDPE atau High Density Polyethylene. Serta adanya konstruksi beton, satu lapisan konstruksi beton yang nantinya mampu menampung. Ini kira-kira sketsanya, ada sumur pantau di masing-masing sisi yang ada di antara limbah B3 yang ditumpuk, dan adanya saluran drainase dan adanya tanggul sebagai penutup. Ini bak penampung tumpahannya atau kolom penampung air, ada saluran drainase, lapisan kedap air di bawahnya, tanahnya, permeabilitasnya 10 pangkat min 5 cm. Berikutnya ada waste impoundment. Ini untuk yang selari dari B3 kategori 2 sumber spesifik khusus. Ada penggunaan tanggul juga dengan tingginya minimal 1 meter. Kemudian adanya bangunan spillway atau bangunan pelimpahan yang nanti mengarah ke kolam penampung. Ada juga fasilitas pantauan air tanah atau sumur pantau di hulu dan hilirnya. Kemudian kolam penampung airnya di sini hanya menggunakan yang konstruksi beton dilapisi dengan bahan konstruksi yang kedap air.
Gambarannya ada sumur pantau di masing-masing kedua sisi, kemudian diikuti dengan tanggul. Yang berbedanya adalah kolam penampung airnya ini berada di sisi tanggul, berarti posisinya lebih rendah dibandingkan dengan si tanggul tadi, yang memang mengumpulkan secara langsung dari waste impoundment. Karena tadi sifatnya selari ya, jadi dia lebih di, ditanam, dibuka lebih dalam lubang waste impoundment. Kemudian berikutnya pengemasan limbah B3. Persyaratan pengemasan bahannya itu harus halus menggunakan logam ataupun plastik, dapat menahan limbah B3, kemudian penutupnya kuat, tidak bocor, karat ataupun rusak. Jenis-jenis kemasannya drum, jumbo bag, tangki IBC ataupun kontainer. Drum di sini biasanya ditumpuk per jenis, jarak antara tumpukan dengan atap itu kurang lebihnya harus ya lebih dari 1 meter, dibuat dalam atau ditumpuk dalam sistem blok di mana ada 2x3 per bloknya, lebar antar bloknya sekian, setidaknya untuk lalu lintas manusia dan alat pengangkut nantinya. Kemudian masing-masing apakah itu logam atau plastik, yang membedakan adalah adanya rak penyimpanan ketika menggunakan drum plastik, paling banyaknya itu dia 3 lapis. Sedangkan untuk yang drum logam, dia setidaknya kurang dari 3 lapis, tapi dia di alas palet per 4 gramnya. Ada penggunaan alas palet. Jadi kurang lebih seperti ini nanti penampakannya bagaimana penyimpanannya. Ada alas lagi per masing-masing 4 gram. Ini untuk penggunaan rak, adanya tambahan rak, jadi cuma di dalam raknya pun akan ada pelapisnya lagi, nanti akan ada alasnya. Berikutnya untuk jumbo bag, sistem bloknya ini kurang dari 2 lapis, ada alas paletnya juga di lapisan paling bawahnya. Lebar antar bloknya kurang lebih sama untuk lalu lintas manusia. Ini bentuknya dari jumbo bag. Berikutnya tangki intermediated bulk container. Sistem blok, jarak antara tumpukan dengan atap memang lebih dari 1 meter, luas antara juga kurang lebih seperti ini nanti untuk yang IBC, tangki IBC. Yang berikutnya kontainer berada di tanah, di permukaan tanah yang tidak bergelombang, kemiringannya itu harus kurang dari 1%, adanya saluran drainase untuk cecerannya, terlindung dari cemaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung. Di kontainer itu jadi harus ada penutupnya nanti yang memastikan tidak adanya paparan ataupun hujan. Kemudian jika kita rangkum lagi seperti apa kesesuaian fasilitas penyimpanan, di sini rekapnya masing-masing kategori dari limbahnya, apakah itu kategori 1, kategori 2 itu apakah dia sumber tidak spesifik, spesifik umum, atau spesifik khusus. Jadi di sini bisa dilihat kalau yang bisa digunakan untuk menyimpan semua jenis limbah adalah dari bangunan dan di silo. Untuk yang tangki itu tidak bisa dia untuk spesifik khusus, sedangkan untuk waste pile sama waste impoundment itu hanya untuk kategori 2 yang spesifik khusus. Jadi sebenarnya tidak diperbolehkan menggunakan tumpukan untuk yang non spesifik khusus. Kemudian ini kompatibilitas masing-masing limbah tadi, mana yang memang tidak cocok untuk digabungkan, mana yang terbatas. Jadi ada ketentuannya lagi nanti. Jadi contohnya di sini yang mudah terbakar dan mudah meledak itu dia tidak cocok, dia tidak bisa digabungkan karena akan sangat berbahaya. Dan juga di sini ada yang cukup cocok itu yang cairan mudah terbakar dengan yang reaktif masih bisa masuk. Kemudian di sini contoh, wah ini jelas salah. Ini contoh baku mutu air limbah pada kolam penampung. Jadi akan ada beberapa parameternya yang harus dipenuhi pada kolam penampungnya. Jadi kalau memang melewati baku mutu harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Ada fisik, kimia, dan biologinya juga.
Kemudian yang terakhir, bagaimana kita memanajemen tangki penyimpanan bawah tanah. Jadi ada beberapa teknologi yang digunakan, salah satunya adalah penggunaan tangki bawah tanah untuk menyimpan limbah B3. Jadi dalam manajemen tangki di sini, kebocoran itu yang menjadi salah satu penyebab bisa menyebabkan kebakaran, ledakan, sampai ke pencemaran air tanah. Jadi akan sangat berbahaya sekali ketika ada kebocoran tangki tadi. Tangki bawah tanah dapat melepaskan kontaminan ke lingkungan sebagai hasil akhir dari 4 faktor. Apakah itu karena adanya korosi, karena adanya kesalahan pemasangan, adanya kesalahan perpipaan, tumpahan, dan pengisian yang terlalu penuh. Jadi 4 faktor itu korosi, kesalahan pemasangan, kesalahan perpipaan, tumpahan, dan pengisian yang terlalu penuh akan menyebabkan adanya kebocoran. Pada umumnya, korosi galvanik yang banyak ditemukan menjadi penyebab utamanya dari adanya kebocoran tangki penyimpanan. Nah, manajemen faktor-faktor penyebab tadi dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik yang mungkin tidak kita bahas di sini karena keterbatasan waktu juga. Kemudian tangki dan perpipaan besi dapat dilindungi dari korosi dengan adanya lapisan atau coating yang resisten terhadap korosi. Jadi sehingga meminimalisir terbentuknya korosi pada tangki atau perpipaan tadi. Di mana pada prinsipnya perhitungan menggunakan katodik di sini adalah dengan membalikkan arus listrik yang menyebabkan korosi. Kemudian bagaimana caranya kita bisa mendeteksi adanya kebocoran tangki penyimpanan bawah tanah? Ada beberapa metode deteksi seperti automatic tank gouging, groundwater monitoring, soil vapor monitoring, secondary containment, sampai dengan tank tightness testing with inventory control. Mungkin ini juga tidak akan kita bahas satu-satu. Kalau memang nanti memungkinkan dan kalau memang ada yang ingin dibahas lebih lengkap, kita akan bahas pada lain kesempatan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi jika saya rangkum, kita membahas hari ini bagaimana prinsip pengurangan, mulai dari substitusi, efisiensi proses, sampai dengan ke penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Kemudian kita membahas mengenai bagaimana ketika kita melakukan penyimpanan, persyaratannya seperti apa, tahapan-tahapannya seperti apa, kemudian bagaimana cara kita melakukan pengemasan, sampai ke tadi fasilitas-fasilitas untuk penyimpanan itu seperti apa, macam-macamnya, mulai dari yang dalam bentuk bangunan sampai dengan bentuk kontainer, bagaimana persyaratan teknisnya, sampai yang terakhir tadi dalam penggunaan tangki yang berada di dalam tanah, bagaimana kita bisa memanajemennya, bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita bisa melakukan pemantauan kebocoran pada tangki di dalam tanah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.